Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Pada sehat semuanya? Syukur alhamdulillah kalau pada sehat-sehat semuanya. Nah, untuk hari ini Pak Romli akan melanjutkan materi yang dari sebelumnya, yaitu berkenaan dengan relasi dan fungsi. Untuk hari ini yaitu saya lanjutkan dengan notasi fungsi. Nah, untuk notasi fungsi ini perhatikan penjelasan yang akan dijelaskan oleh Pak Romli di bawah ini. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil. Jadi nanti suatu fungsi dituliskan dalam huruf kecil seperti F kecil, G kecil, atau H kecil dan sebagainya. Untuk fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B, maka dinotasikan dengan F.2A relasi ke B. Fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai fungsi di mana X dipetakan ke Y, atau F X dipetakan pada Fx, atau X dipetakan ke Y atau sama dengan Fx. Jadi fungsi Fx itu bisa diganti nanti sama dengan Y, dimana untuk pembacaannya fungsi F X ke Y dibaca F memetakan X ke Y, kemudian F X dipanahkan ke Fx itu dibaca F memetakan X ke Fx. Begitu juga untuk F X dipetakan ke Y atau panah ke Y, maka dibaca fungsi Fx dibaca F memetakan X ke Y atau Fx. Kemudian Y-nya merupakan peta atau bayangan X atau nilai fungsi dari X yang ditulis, yaitu Y sama dengan Fx. X merupakan prapeta dari Fx, atau X merupakan prapeta dari Y. Prapeta dari Y oleh fungsi F dinotasikan dengan F pangkat min 1 buka kurung Y, itu merupakan prapeta dari Y oleh fungsi F. Jika X-nya merupakan prapeta dari Y oleh fungsi F, maka F pangkat 1 Y sama dengan X, sehingga himpunan dari nilai Y sama dengan Fx disebut daerah hasil atau ring F. Itulah notasi fungsi. Sehingga notasi fungsi tadi saya ulangi lagi, dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf kecil. Lanjut. Yang nomor 4, setelah kita mengetahui notasi fungsi, maka dari fungsi tersebut ada namanya daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil atau ring dari fungsi tersebut. Perhatikan di bawah ini. Fungsi dalam bentuk diagram panah, di mana
fungsi A ke B, atau di mana himpunan A-nya yaitu 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya yaitu 3, 5, 7, 9, 11. Di mana untuk himpunan A-nya itu disebut daerah asal atau domain. Jadi himpunan asalnya atau domainnya yaitu 1, 2, 3, 4. Coba anak-anak nanti kalau untuk menuliskan himpunan maka harus dikasih 2 kurung kurawal ya. Jadi A kurung kurawal 1, 2, 3, 4 tutup kurawal itu disebut himpunan. Nah makanya itu disebut dengan daerah asal atau domain. Yang selanjutnya himpunan B, karena ada kata himpunan maka dikasih kurung kurawal yaitu 3, 5, 7, 9, 11. Itu disebut dengan daerah kawan atau disebut dengan kodomen. Selanjutnya dari diagram panah diperoleh bayangan dari 1 adalah 3, maka ditulis F buka kurung 1 sama dengan 3. Bayangan dari 2 adalah 5, ditulis F buka kurung 2 sama dengan 5. Bayangan dari 3 adalah 7, ditulis F buka kurung 3 sama dengan 7. Bayangan dari 4 adalah 9, maka ditulis F buka kurung 4 sama dengan 9. Kemudian dari hasilnya tadi ya 3, 5, 7, 9 hanya hasilnya aja. Jadi dikelompokkan himpunan 3, 5, 7, 9. Itulah yang disebut daerah hasil atau dikenal dengan ring. Nah, itulah fungsi yang dinyatakan dalam diagram panah. Ada daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Kemudian yang kedua, fungsi dalam bentuk Fx relasi ke Fx. Jika daerah asal dan daerah kawan tidak didefinisikan, daerah asal dan daerah kawan merupakan bilangan real. Apakah bilangan real itu? Bilangan real itu mencakup semua bilangan. Entah itu bilangan asli, bilangan bulat, bilangan cadas, dan pecahan dan sebagainya. Itulah yang dinamakan bilangan real. Kemudian daerah hasilnya fungsi F atau ringnya itu dituliskan fungsi F sama dengan nilai dari fungsi Fx. Nah, itulah namanya ring. Mohon maaf sebelumnya saya lanjutkan yaitu fungsi linear. Fungsi linear dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan AX plus B dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 dan A dan B adalah bilangan real. Fungsi linear ini dapat disajikan dalam bentuk yang pertama diagram panah, himpunan pasangan urutan, persamaan fungsi, tabel atau grafik. Itulah fungsi linear. Nanti ya dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan urutan, persamaan fungsi, tabel atau grafik. Perhatikan contoh di bawah ini. Diketahui fungsi A ke himpunan B
dengan A adalah himpunan 1, 2, 3, 4 dan B adalah 3 himpunan dan B adalah himpunan 3, 6, 9, 12, 15. Kemudian relasinya ditentukan. Relasi fungsi F dinyatakan dengan 3 kali dari. Berarti nanti di A-nya dikalikan 3, himpunan A-nya dikalikan 3, sama dengan nanti ada yang di B. Untuk sajian fungsi F dalam bentuk diagram panah, maka dapat disajikan sebagai berikut. Himpunan A dan himpunan B harus dikasih kurung kurawal atau lingkaran. Himpunan A 1, 3, 4 1, 2, 3, 4. Himpunan B 3, 6, 9, 12, 15. Karena relasinya 3 kali, maka 1 dikalikan 3 sama dengan 3, maka 1 dipanahkan ke 3. 2 kali 3 sama dengan 6, maka 2 dipanahkan ke 6. 3 kali 3 sama dengan 9, maka 3 dipanahkan ke 9. 4 kali 3 sama dengan 12, maka 4 dipanahkan ke 12. Itulah fungsi secara umum yang dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Kemudian yang nomor 2, fungsi dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan. 1 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan dengan 6, 3 berpasangan dengan 9, 4 berpasangan dengan 12. Itulah pasangan berurutan. Kemudian fungsi dalam dinyatakan dalam persamaan. Persamaannya gimana? Karena tadi relasinya 3x, maka fx sama dengan 3x. Ya, fx sama dengan 3x. Selanjutnya nomor fungsi dinyatakan dalam bentuk tabel. Berarti fungsinya tadi x-nya berarti atau himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Sedangkan himpunan B-nya 3, 6, 9, 12. Nah, untuk fungsi dalam ini maka yang dicantumkan hanya ringnya atau hasilnya saja. 1 tadi pasangannya dengan 3, berarti 1 dengan 3. 2 sama dengan 6, berarti 2 dengan 6. 3 dengan 9, berarti 3 dengan 9. 4 dengan 12, maka 4 dipanahkan dengan 12. Itu fungsi dinyatakan dalam bentuk tabel. Sekarang fungsi yang dinyatakan dalam bentuk grafik atau yang kemarin sebelumnya fungsi dinyatakan dalam bentuk diagram koordinat kartesius. Daerah asalnya yaitu garis mendatar atau dikenal dengan sumbu X. Daerah kodomennya atau daerah kawannya atau daerah ringnya yaitu garis vertikal atau garis yang tegak, yaitu terkenal dengan sumbu Y. Maka koordinat kartesiusnya dalam bentuk grafik 1 dengan 3, berarti 1 mendatar ditarik ke atas 3. 2 mendatar ditarik ke atas 6, berarti titik koordinat 2 dengan 6. 3 garis mendatarnya 3 ditarik ke atas 9, maka 3,9. 4 garis mendatarnya 4 ditarik ke atas 12, maka 4,12. Itulah fungsi dalam sajian bentuk grafik. Kemudian menentukan nilai fungsi jika nilai variabelnya berubah. Yang dimaksud berubah ini perhatikan contohnya di bawah ini. Fungsi f ditentukan oleh fungsi
fx yaitu sama dengan 3x dikurangi 1 dengan anggota x atau x anggotanya adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7, berarti itu daerah asalnya. Tentukan nilai dari yang A, fungsi fx. Yang kedua, fungsi f buka kurung x plus 2. Inilah yang namanya nilai fungsi jika nilai variabelnya berubah. Kemudian yang ketiga, nilai fungsi awal dikurangi nilai fungsi jika nilai variabelnya berubah. Kemudian fungsi fx ditentukan oleh fungsi fx sama dengan 3x kurangi 1. Daerah asalnya karena bilangan hasil kurang dari 7, maka himpunan x-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan demikian maka dapat diperoleh nilai yang A, fx 3x dikurangi 1, berarti x-nya diganti 1, berarti f1 sama dengan 3 kali 1 kurangi 1. 3 kali 1, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. X nya diganti 2, berarti 3 kali 2 kurangi 1. 3 kali 2 sama dengan 6, dikurangi 1 sama dengan 5. X nya 3, berarti 3 kali 3 kurangi 1. 3 kali 3 sama dengan 9, kurangi 1 sama dengan 8. X nya 4, 3 kali 4 dikurangi 1. 3 kali 4, 12 kurangi 1 sama dengan 11. X nya 5, 3 kali 5 dikurangi 1. 3 kali 5, 15 dikurangi 1 sama dengan 14. X nya 6, 3 kali 6 dikurangi 1, berarti 3 kali 6, 18 kurangi 1 sama dengan 17. Itulah nilai fx. Kemudian yang nomor 2, kita lanjut untuk bagian yang B. Nilai fungsi x ditambah 2 diperoleh dengan menentukan lebih dahulu variabel barunya, di mana x plus 2, yaitu maka karena x nya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka x nya diganti. X nya 1 berarti 1 tambah 2, 3. X nya 2, 2 tambah 2, 4. X nya 3, 3 tambah 2, 5. X nya 4, 4 tambah 2, 6. X nya 5, 5 tambah 2, 7. X nya 6, 6 tambah 2, 8. Setelah diperoleh variabel baru yaitu fx buka kurung x plus 2, yaitu sama dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka untuk menentukan nilai fx plus 2 sama dengan 3x kurangi 1, berarti x nya nanti diganti dengan x plus 2, sehingga dapat ditentukan nilai sebagai berikut. Untuk x nya 1 berarti tadi 1 tambah 2 sama dengan 3, maka f nya 3, berarti 3 kali 3 dikurangi 1. 3 kali 3 sama dengan 9, dikurangi 1 sama dengan 8. Kemudian yang selanjutnya 2 ditambah 2, 4, maka f nya 4, f4 sama dengan 3 kali 4 dikurangi 1. 3 kali 4, 12 kurangi 1 sama dengan 11. X nya 3, 3 tambah 2 sama dengan 5, maka f5 itu sama dengan 3 kali 5 dikurangi 1. 3 kali 5 sama dengan 15, dikurangi 1 sama dengan 14. X nya 4, 4 tambah 2 sama dengan 6, maka f6 sama dengan 3 kali 6 dikurangi 1. 3 kali 6, 18 kurangi 1 sama dengan 17.
X-nya 5, 5 tambah 2 sama dengan 7, maka F-nya 7, berarti 3 kali 7 dikurangi 1. 3 kali 7, 21 dikurangi 1 sama dengan 20. X-nya 6, 6 tambah 2, 8, maka F8 sama dengan 3 kali 8 dikurangi 1, berarti 3 kali 8, 24 dikurangi 1 sama dengan 23. Itulah nilai Fx plus 2. Selanjutnya untuk menentukan Fx dikurangi F buka kurung X plus 2, maka untuk menentukannya ini bisa menggunakan tabel atau dari hasil poin yang A atau pertanyaan dan B itu bisa langsung dikurangkan. Coba untuk X-nya tetap bilangan asli kurang dari 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fx-nya fungsi yang pertama 3x kurang 1, maka hasilnya 3 kali 1 dikurangi 1, 2. 2 kali 3, 6 kurangi 1, 5. 3 kali 3, 9 kurangi 1, 8. 3 kali 4, 12 kurangi 1, 11. 3 kali 5, 15 kurangi 1, 14. 3 kali 6, 18 kurangi 1, 17. Untuk Fx plus 2 yang telah dihitung pada bagian yang B tadi, yaitu maka hasilnya X plus 2 sama dengan 3, 4, 5, 7, 8. Kemudian Fx-nya Fx plus 2 sama dengan, maka nilainya 8, 11, 14, 17, 20, 23. Maka tinggal mengurangi. Fx dikurangi Fx plus 2, berarti 2 kurangi 8, min 6. 5 kurangi 11, negatif 6. 8 kurangi 14, negatif 6. 11 kurangi 17, negatif 6. 14 kurangi 20, negatif 6. 17 kurangi 23, negatif 6. Untuk yang selanjutnya yaitu yang nomor 7, menentukan rumus fungsi jika nilainya salah satunya diketahui. Jika nilai dan beberapa data tentang suatu fungsi diketahui, maka rumus fungsi tersebut dapat ditentukan. Perhatikan contoh di bawah ini. Suatu fungsi didefinisikan secara umum. Secara umum tadi dituliskan Fx sama dengan Ax plus B. Jika diketahui fungsi X sama dengan AB plus B tadi. Jika X-nya 3, maka Fx 3 sama dengan 16 dan X-nya 5, F5 sama dengan 22. Maka tentukan nilai A dan B. Yang B rumus fungsinya. Untuk ini maka dijawab. Untuk Fx-nya 3, F3 maka sama dengan 16, maka X-nya diganti 3, berarti 3A ditambah B sama dengan 16, maka untuk persamaan 1. Untuk X-nya 5, berarti 5A ditambah B sama dengan 22, maka diberikan tanda persamaan 2. Antara persamaan 1 dan persamaan 2 maka dapat dilakukan penyederhanaan atau dikurangi. 3A plus B sama dengan 16, 5A ditambah B sama dengan 22, kemudian dikurangi 3A dikurangi 5A, maka ketemu negatif 2A. B kurangi B 0, maka 0 tidak ditulis, maka 0. 16 kurangi 22, negatif 6. A, 2A sama dengan negatif 6, maka A-nya negatif 6 dibagi negatif 2, negatif dibagi negatif sama dengan positif, maka A-nya ketemu 3. Nah, dengan A-nya 3, maka nilai A disubstitusikan ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Ini sama Pak Romli dimasukkan kedua-duanya. Apabila dari persamaan 1 dan persamaan 2, maka nilai B-nya harus sama. Kalau nilai B-nya tidak sama, maka nilai A-nya salah.
Nah, sekarang saya masukkan ke persamaan 1. 3A plus B sama dengan 16. Karena A-nya ketemu 3, berarti 3 kali 3 ditambah B sama dengan 16. 3 kali 3, 9 tambah B sama dengan 16. Maka B-nya sama dengan 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Kebersamaan 2, 5A ditambah B sama dengan 22. 5 kali 3 ditambah B sama dengan 22. 5 kali 3, 15. Ditambah B sama dengan 22. Maka B-nya sama dengan 22 kurangi 15 sama dengan 7. Dengan demikian nilai B-nya ketemu 7 dan nilai A-nya sama dengan 3. Jadi nilai A 3 dan B nilainya 7. Kemudian yang selanjutnya, tentukan rumus fungsinya, maka tinggal memasukkan nilai A dan nilai B-nya. Untuk X-nya tetap, berarti Fx sama dengan A-nya diganti 3X, B-nya diganti plus 7. Jadi rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 3X plus 7. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat bagi anak-anak, khususnya saya sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.